e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa e-channel yang ada di rumah, yang lagi nonton di TV, yang lagi nonton di YouTube. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun ya beberapa hari ini si cuaca tuh lagi nggak menentu banget dan kayaknya di dokter-dokter lagi banyak pasien. Gitu. Ketemu lagi kalau udah di malam Jumat sih pasti ini waktunya kalian untuk mendengarkan atau menonton salah satu program di channel yang akan membahas atau menceritakan tentang cerita-cerita mistis dan horor gitu, yaitu di program Keeng Jangan Sompral. Wah, ini kita udah di awal lagi ya. Bertiga lagi. Udah bertiga lagi, ada Adi sama Adit. Apa kabar kalian? Baik ya. Kemana aja nih sendiri-sendiri kemarin-kemarin? Ya sama. Ikut syuting Pengabdi Setan. Pengalamannya bertemu pesulap merah. Kaget ya? Iya, karena ternyata rambutnya tidak merah. Tidak merah ya? Tapi warna apa nih? Ternyata dia matanya Iya. sudah putih. Sudah putih. Karena dia ternyata sudah tua. Oh, sudah tua, iya. Tapi dia menjulat rambutnya Jadi merah. Aduh. Kalau saya bukan di pihak pesulap merah, tapi di pihak pribadi. perkumpulan dukun ya. Yang itu somasi ya? Jadi kayak Istilah. Itu lagi rame banget emang ya. Lagi rame banget. Tapi yang lagi rame kemarin-kemarin dan mungkin masih rame pas ini penayangan yaitu Pengabdi Setan 2 sih ya. Di Setan Gua. Kemarin udah nih experience dari Adi. Kalau dari Adit sendiri secara singkat. Menaik banget, bener banget. Kerasa seperti roller coaster. Kita dibawa naik turun. Kebanyakan turunnya sih. Terus aja curug gitu aja. Aduh. Seru-seru. Seru lah ya. Ini untuk malam ini seperti biasa, ini ada suatu cerita yang dikirimin dari netizen. Tapi masih berhubungan. Kalau kemarin Pengabdi Setan kan identik banget sama setan pocong ya. Iya. Pocong itu wah gila sih. Sebenarnya saya nonton tapi kayak nggak nonton gitu. Soalnya perem ya. Nggak berani. Nah untuk malam ini ceritanya masih yang berhubungan sama setan pocong. Again. Karena masih pocong ini kayak ya gitu yang berkali-kali dibahas sih. Apa ya, auranya tuh wah gede banget sih kalau pocong, gagah gitu. Jadi seru gitu kayak untuk diceritain gitu. Pas kebenaran ada yang masuk gitu. Jadi untuk malam ini kita akan bercerita tentang pocong yang judulnya Teror Pocong Paman. Gitu. Nah, seperti biasa, kita kenalan dulu. Di sini pemainnya tuh ada anak berusia 6 tahun, laki-laki bernama Indra. Terus Indranya 6 bukan? wah, Indra ke-6 ya. Iya, umurnya 6 tahun sih. Oh iya. Indranya pemain artis bukan? Indra Titan. Iya. Berhubungan. Ini ada aja sih mereka tuh. Terus ada sosok bapak sama ibu sama si pamannya ini. Ya. Nah, cerita berawal dari pada hari itu pamannya Indra ini ditemukan meninggal. Meninggalnya tuh nggak wajar karena ditemukannya di rumah pamannya ini yang terbakar. Jadi ketemunya tuh udah kondisi terbakar, terus kondisinya agak gosong gitulah. Bukan karena ditembak. Oh bukan dong, itu masih polemik ya antara ditembak dan Enggak, saya nggak ikut ya. nanya doang. Cuma nanya aja. Cuma nanya doang. Enggak. Ini purely karena ditemukannya pas rumahnya terbakar gitu. Nah terus keluarganya akhirnya mengetahui bahwa si pamannya Indra ini meninggal. Dan singkat ceritanya proses pemulasaraannya itu dilakukan secara seperti biasa. Jadi kayak dimandikan, terus dikafankan, terus disolatkan gitu. Nah pada saat proses dikafani ini tuh ada suatu yang bukan aneh sih, tapi kayak ada suatu hal yang mesti dilakukan lagi gitu. Nah pas setelah dikafani itu ternyata ada rembes darah di beberapa bagian tubuh dari jenazah si paman. Yang ini tuh kayaknya harus diganti beberapa potong
si kain Kafannya. kafan ini harus diganti. Kapan? Pas pemulasaran Pas itu. pemulasaran. Kain Bukan kafan ya. Kafan. Iya. Kain. Kain ya. Nah, setelah diganti ini potongan ini, saya sambil lihat ya biar nggak ada part yang kelewat. Si proses penggantian ini tuh diganti sama orang-orang yang melakukan proses pemulasaran. Gitu. Setelah diganti udah diganti lagi, udah benar, barulah proses pemakaman. Pas sudah proses pemakaman ini, pas sudah nyampe pemakaman, ini si jenazahnya biasa diturunkan dari tanduk dari keranda itu ke bawah dong, ke bawah gitu. Nah, pas di bawah gitu, ini tuh orang-orang kayak melihat lagi kok ada rembesan darah lagi gitu, ada rembesan darah lagi, dan yang menerima di bawahnya itu, menerima jenazah dari liang lahat, kayak udah mencium bau yang busuk gitu. Bau yang kayak aduh ini nggak banget deh, ini busuk. Nah, pas setelah proses bawah itu secara buru-buru ya karena udah busuk gitu. Terus yang layat juga nggak terlalu banyak gitu. Indra itu nyeletuk ke bapaknya bilang, "Pak, itu mata paman ngelihat Indra." Jadi pas dimasukkan gitu, Indra ngelihat matanya ngelihat ke arah dia. Membuka gitu? Iya. Jadi si jenazah matanya kebuka ngelihat ke Indra. Terus kayak si Indra ini langsung mulutnya langsung ditutup gitu, terus nggak usah aneh-aneh yang gitu. Karena penasaran, pas mau diuruk sama tanah gitu, bapaknya Indra ini sempat kayak mendekat ke liang lahat, kayak memastikan gitu matanya kebuka gitu. Dan ternyata pas dilihat nggak ada yang ngebuka, menutup. Nah, singkat ceritanya ini proses pemakaman berjalan dengan lancar gitu. Malam pertama sama malam kedua diadakan tahlilan seperti biasanya orang setelah meninggal ada tahlilan. Malam ketiga setelah tahlilan malam, kebetulan di situ Indra juga ikut untuk mentahlilkan si pamannya. Nah, setelah beres tahlilan, Indra ini pamit untuk tidur duluan karena besoknya Indra mau sekolah gitu. Karena memang udah disuruh juga sama ibunya udah tidur. Setelah tidur di kamar sendirian, tengah malam itu Indra kayak diusik sama suara-suara yang bunyinya tuh dari arah kamar mandi. Suaranya tuh kayak gini, ngik 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 ngik. Jadi saya kebangun kayak itu suara apa ya, dia mimpi antara sadar apa nggak sadar gitu. Terus pas dia udah sadar pun udah duduk ada suara lagi ngik ngik ngik. Pas dia sadar, wah itu dari kamar mandi sih kayaknya. Secara anak kecil maksudnya nggak kepikiran apa-apa kali ya. Dia turun dari kasurnya terus ke arah kamar mandi. Kamar mandinya dibuka. Pas dibuka, nyalain lampunya, nggak ada apa-apa. Nah, pas dinyalain lampunya, itu terdengar suara lirih tapi sedikit tegas, bilangnya gini, "Kembalikan." Nah, si Indra ini langsung nengok ke belakang dong. Suara apa tuh tadi? Pas dia nengok lagi, kamarnya kan masih dalam kondisi gelap. Yang nyala tuh cuman tadi si kamar mandi doang, dan kamar mandi juga udah dimatiin lagi. Pas dia noleh lagi, ada suara lagi, "Kembalikan." Itu dia suaranya dari lemari gitu. Nah, dari lemari dia karena penasaran, si anak ini penasaran, dia berjalan ke arah lemari. Pas berjalan ke arah lemari, dia sempet nyandung ujung dari si karpet. Kayak jatuh gitu dari jatuh gitu, jatuhnya tuh telungkup. Itu pas jatuh telungkup gitu, ada suara lagi dari belakangnya dia, tapi dari arah kamar mandi. Suaranya tuh yang tadi pertama, ngik 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 ngik. Pas dia penasaran mau noleh dari tengkorup yang noleh ke gini, noleh ke sini, itu dia melihat sosok kaki pocong ada di atas bak truk mainannya ini. Bak truk. Jadi ada mainan truk nih, ada baknya di belakangnya, kakinya tuh di situ. Sambil ngegoyang-goyangin si truknya. Indra yang waktu itu kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gimana-gimana. Tapi dia kayak mencoba untuk berdiri. Pas berdiri, nggak ada apa-apa. Tapi pas dari belakang, di kuping sebelah kanan, ada lagi yang bilang, "Kembalikan." Jangan sombong.
singkat ceritanya pingsan, terus ditemuin nih besok paginya sama kedua orang tuanya gitu. Pas udah diketemuin, kenapa tadi malam ini pingsan? Kayak diceritain apa yang terjadi semalam gitu. Ah nggak mungkin, ngada-ngada ini anak kecil, kamu masih kebawa kemarin kali paman meninggal, karena emang dekat banget sama si pamannya gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Tapi kayak meyakinkan bahwa kejadian tadi malam tuh ada beneran gitu. Nah terus udah kayak gitu penasaran si bapaknya ini ngelihat ke kamarnya. Itu padahal kondisinya udah pagi dan memang nggak ada apa-apa gitu. Jadi apa yang ceritakan tadi malam tuh nggak ada. Bahkan truknya si mainannya si Indra juga nggak ada gitu. Nah setelah itu di malam ke-6 ini setelah tahlilan juga gitu ya. Jadi malam ke-6 masih tahlilan. Kondisinya Indra itu sudah tertidur di pangkuan ibunya pada saat tahlilan. Gitu. Pas beres tahlilan, dia kayak digendong sama bapaknya gitu ke kamarnya sendiri. Nah, pas sudah tidur kamarnya sendiri, udah nih dia tidur seperti biasa. Lagi-lagi tengah malam dia sadar kayak oh ini udah di kamar gitu, udah di kamar. Tapi ada lagi dia yang mengganggu, tapi bukan suara yang ngik-ngikan gitu. Dia kayak setengah sadar atau enggak, apakah ini di alam mimpi atau alam nyata gitu. Dia kayak dibisikkan berkali-kali, kembalikan gitu. Nah setelah itu dia kayak sadar, dia itu tidur miring ke hadapan si kamar mandi gitu. Pas udah itu, oh mimpi kali. Nah udah kayak gitu dia kayak bahasa Sundana ngeliat gini, kayak ngeliat gitu kan, ngeliat terus dia terlentang, dak, tangannya di pinggir ternyata kena muka ada sosok pocong yang tidur di sampingnya dia dengan mulut yang menganga sambil dia bilang kembalikan. Udah akhirnya pingsan di situ. Terus udah ngeliat kayak gitu, ngeliat gaduh dan sempat tadinya sebelum pingsan itu kayak dia teriak yang terbata-bata gitulah. Akhirnya bapaknya sama ibunya tuh ke kamarnya, tapi udah melihat kondisinya si Indra ini pingsan. Gitu. Akhirnya dibawa ke kamar orang tuanya, terus udah gitu dibangunin gitu. Itu masih malam, dibangunin segala macam. Akhirnya kayak udah beberapa saat si Indra kebangun. Dan akhirnya dia cerita lagi, ditanya kan ada apa. Indra itu ceritanya kayak sekarang tuh menggigil dan kayak pucat banget gitu. Dan akhirnya kayak habis cerita yang tadi kejadian, ini bapaknya kayak ini kenapa sih, ada apa gitu, sampai anaknya menggigil dan pucat banget kayak gitu. Jadi nggak berani mau tidur di sini aja sama mama sama bapak, sama ibu sama bapak. Gitu kayak bapaknya itu penasaran gitu, mau lihat ke kamarnya Indra ada apaan sih gitu. Nah, pas keluar dari kamarnya orang tuanya menuju kamar si Indra, hujan tiba-tiba turun. Hujan tuh kayak gede banget. Nggak lama dari situ lampunya mati. Jadi listrik itu padam di rumah itu, lampunya padam. Terus kayak bapaknya Indra udah kadung kayak mau ngecek, dia ngambil senter. Senternya ini dipakai untuk nerangin waktu dia di kamarnya Indra. Nah pas dicek segala macem, terus ternyata pas sudah dicek bener ada suara. Pertamanya ada suara nih. Dia kayak ini yang diceritain Indra bener, cuman kayak disenterin gitu. Di bawah, di atas, nggak ada. Dia nggak ada gitu. Akhirnya suaranya makin kenceng, ngik dari arah kamar mandi. Nah kamar mandinya disorot nggak ada apa-apa, tapi dia mencoba untuk kayak mendekat ke kamar mandi. Setelah dibuka kamar mandinya disorot, nggak ada apa-apa. Tapi di belakang ada suara ngik sambil jelek. Jelek. Ini kayak dia udah gemeteran dan si bapaknya tuh sadar bahwa suara itu tuh ada di belakangnya dia. Gitu. Akhirnya dia kayak masih nggak mau nengok ke belakang karena suaranya tuh masih sangat jelas banget gitu. Dia kayak gemeteran doang megangin senternya, tapi lama-kelamaan suaranya mengecil tapi masih ada. Jelek. Dia bapaknya meyakini bahwa ini udah jauh, saya harus ngelihat gitu. Terus pas dilihat, lihat ke belakang, dia langsung nggak berani ngelihat senternya ke belakang, ke bawah, disenterin ke bawah. Dia ngelihat ada truk mainannya Indra lagi ditarik, dan itu tuh tarikannya nempel ke badannya pocong. Jadi pocongnya
si itunya jalan. Oh. Gerak. Jalan. Jadi si truknya itu ditarik sama pocong. Udah pas udah gitu, senternya tuh dinaikin. Disenterin ke arah badan si pocong. Sambil gemetaran, sambil terbata-bata si bapak tuh ngomong, "Kamu siapa? Jangan ganggu kami." Gitu. Truk yang tadinya loncat, ini tuh pocong itu tuh tiba-tiba diem aja sambil terus disenterin sama bapaknya gitu. Pas udah diginiin, "Tolong jangan ganggu keluarga kami, kamu siapa?" Pocongnya nggak ngebalik, nggak apa, tapi kayak si truknya itu, truknya yang ada di belakangnya itu maju ke arah kakinya si bapak. Terus dia langsung nyenterin si truk yang datang ke arah dia. Dia kayak udah lebih gemeteran gitu, ini truk ngedeketin kakinya. Pas truknya nabrak kakinya, das! Tiba-tiba pocong itu sudah ada di samping bapak. Dan dia bilang, "Kembalikan!" Dan akhirnya bapak pun pingsan. Paginya ditemuin sama ibu dan si Indra. Dan sekarang ini ada Pak RT. Mungkin karena kejadian itu kayak ibunya kayak meyakinkan bahwa orang lain untuk ini kondisi si bapak lagi kayak gini nih. Akhirnya dibangunkan nih sama Pak RT. Pas udah bangun dan sadar, dia tuh kayak linglung gitu. Bapaknya kayak linglung. Terus udah gitu kayak ngelihat si Indra tuh kayak marah gitu. Lihat Indra kayak marah. "Pak, kenapa Pak? Kenapa?" Terus dia cerita tapi terbata-bata. Di dalam ceritanya itu dia bilang, "Tadi malam mainan Indra yang truk nabrak saya dan itu dibawa oleh pocong." Terus kaget, ibunya Indra tuh kaget sambil menunjuk ke arah belakang bapaknya. Nunjuk gitu. Bapaknya tuh sampai bingung, ini nunjuk apa gitu. Terus Pak RT-nya juga bingung. Ini pas dia noleh ke belakang, ternyata betul di situ ada mainannya Indra, si truk yang tadi. Tapi yang aneh, di depan truk itu ada seutas kain tali putih dan ada bercak darahnya. Jadi kayak kalau mainan anak-anak suka ditarik nih. Iya, ditarik. Nah, itu. Dan bapaknya tuh kayak penasaran, itu kayak kain apa ya? Pas dilihat ternyata diambil. Dan betul, itu adalah potongan kain yang lumayan agak panjang dan pipih. Itu adalah kain kafan yang sempat diganti pada saat memakaikan kafan yang berdarah diganti gitu. Terus kayak bapaknya kaget dan segala macem. Akhirnya dia kayak marah ke si Indranya. "Kenapa kamu ngelakuin ini?" gitu. Kayak marah gitu. Soalnya kan kayak kenapa itu dijadiin mainan gitu. Udah gitu kayak ibunya yang kayak, "Udah Pak, udah, ini Indra masih kecil, dia tidak tahu apa-apa." Gitu. Ini salah kita lalai untuk nyimpen si potongan itu gitu, karena masih ada darahnya itu kan. Udah nih, akhirnya kayak oke, udah semuanya diberesin, Pak RT juga udah tahu semua ceritanya. Singkat ceritanya dari kejadian itu, malam itu adalah hari ke-7 tahlilan terakhir gitu. Malamnya pas terakhir itu tahlilan dilakukan setelah Isya. Nah, setelah Isya beres itu sekitaran jam 10 malam, mereka memutuskan untuk tidur barengan. Karena kayak udah beberapa 2 hari terjadi kejadian itu dan akhirnya mau barengan aja gitu. Lagi-lagi guys, di tengah malam di tidurnya bapak dan si Indra itu keusik dengan bisikan-bisikan, "Kembalikan." Tapi sangat lirih, tapi ganggu gitu, "Kembalikan." Tapi yang membuat mereka berdua kebangun adalah ada bunyi jelek. Mereka saling terbangun dan saling menatap Indra sama bapaknya. Akhirnya kayak saling menoleh ke arah pintu. Di bawah pintu kan ada garis pintu di bawah. Itu terlihat kayak ada sosok yang loncat, jelek. Terus ada truk yang ditarik, jelek, ditarik. Itu mereka berdua udah kayak ketakutan parah gitu.
Terus ibunya masih tidur, ibunya nggak keganggu sama sekali. Akhirnya bapaknya memberanikan diri untuk menyalakan lampu. Das. Indranya udah bilang, jangan Pak, jangan. Karena bapaknya ini mau keluar untuk ngecek, gitu. Karena dia udah kayak nggak sanggup lah ini kayak gini udah harus diberesin apa sih maksudnya gitu. Akhirnya dia keluar. Das. Pas udah keluar gitu, suara yang tadi dan loncatan yang tadi itu udah nggak ada. Tapi pas udah dinyalain lampunya, das. Itu tuh kayak ada suara yang jelek gitu. Itu berakhir di tempat cuci baju. Akhirnya mereka berdua ke sana tuh, ke tempat cuci baju itu. Terus dinyalain lah lampunya. Terus pas udah dinyalain, nggak nyala tuh, nggak nyala. Terus begitu dinyalain lagi itu beberapa kali nggak nyala. Yang bikin kaget adalah di dalam tempat cuci baju ada mesin cuci. Mesin cucinya nyala guys. Jadi mesin cuci yang kayak di laundry gini, yang kacanya tuh di depan bulat. Oh iya. Nah, nyala dan mereka berdua, astagfirullahaladzim. Kayak bapaknya masih kayak meyakinkan bahwa kamu nyalain gitu ke si Indra. Enggak, karena kan si Indranya ada di belakang bapaknya kan. Udah gitu, udah dinyalain, udah nyala gitu. Akhirnya bapaknya mengerenyitkan mata kayak itu apa di dalam mesin cuci. Pas udah dideketin, celananya Indra. Tapi ada yang berwarna putih. Berwarna putih. Akhirnya mencoba didekatkan dan dimatiin. Jelas, mesin cucinya dimatiin. Pas ketika dimatiin itu, lampu semua mati. Lampunya semua mati. Akhirnya kayak nyari sumber cahaya gitulah. Akhirnya kayak dinyalain, dan itu nyalanya ya dia dapat korek, bapaknya dapat korek. Dinyalain nih, terus pas dilihat dibuka, pas secara gemeteran tali warna putih sama. Pas dia nanya, ini apa? Indra keingetan, dan dengan polosnya dia bilang, itu kan tali yang Indra ambil pas pemakaman paman, jatuh pas ditandu. Gitu. Jadi pas udah kayak gitu, pas udah ditandu gitu, akhirnya si lampunya nyala nih, jas. Tapi sayangnya dari atas. Dari atas. Jas, ada sosok pocong putih gede, mukanya ngeliat ke bawah sambil lihat ke belakang. Gitu. Buat yang mau kirim cerita kayak gini, kalian bisa banget lewat DM-nya IG e-channel. Nanti boleh IG kirim. juga boleh. Boleh lah ya. Boleh. Mau di-share IG-nya? Nah, jadi nanti kalau yang dibacain menurut kita oke nih dibacain, nah nanti kalian pantingin aja lah terus gitu ya. Yaudah, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mau bercerita atau mau ngapain lagi di Keung, jangan kemana-mana, makanya nanti setiap hari Kamis malam tontonin terus Keung. Jangan sombong. Kita pamit dulu. Jadi ditembak atau nggak ada penembakan? Pokoknya kembalikan. e-channel.